Gue kan mungkin pilihan hidup gue nggak banyak, gue harus misalnya menafkahi keluarga atau gimana Betul. gitu ya. Itu gimana Mas kalau misalnya ada pertanyaan kritis seperti itu? Betul, itu betul banget. Eh Gini, kita lahir aja pasti ada yang lebih beruntung dari kita. Saya waktu lahir di rumah sakit bersalin di mana tuh? Di Panglima Polim tuh, bayi sebelah saya hidupnya bisa jadi jauh lebih beruntung karena orang tuanya lebih kaya raya gitu misalnya, atau nasibnya lebih baik karena punya paman yang kerja di mana gitu misalnya. Garis start hidup orang itu memang beda-beda karena privilege orang beda-beda. Tapi kan bukan berarti kita tidak bisa mencoba mengubah nasib kita. Itulah makanya namanya growth mindset kan. Gimana caranya kita harus tetap berpikir untuk tumbuh. Jadi kalau kita dihadapkan pada sebuah pilihan, di mana hidup kita tidak merasa mencintai, dan yang kita salahkan adalah tentang nasib kita, which is kita nggak punya pilihan apapun, maka selamanya tahu-tahu udah tua aja, dan pilihan itu tetap kita nggak punya. Tapi kalau misalnya saya ngelihat tetangga saya yang mungkin jauh lebih beruntung kehidupannya gitu. Dan saya berpikir, oke, gue kalau mau tumbuh gimana caranya gitu. Maka jalan itu bisa kebuka. Jadi kalau tadi ada yang nanya, tapi mas, orang-orang beruntung. Dilahirkan jauh lebih beruntung daripada saya dengan bakat yang lebih, saya gimana? Ya nggak apa-apa kalau mau terus meratapi nasib dan mengutuk bahwa gue tidak akan bisa kemana-mana, ya tidak akan berubah juga. Hmm. Tapi kan Hmm. kita harus mencoba dengan Betul. cara apa kita bisa membawa keberuntungan itu ke dalam hidup kita. Ya kalau kata filsuf Yunani kan keberuntungan itu kan persiapan ketemu dengan kesempatan. Berarti kan Waduh. kita harus menyiapkan diri dari sisi skill, dari sisi apapun dan lain-lain. Dan mencari kesempatan dengan cara networking dan lain-lain. Kalau tadi dibilang bakat saya banyak, saya bahkan nggak pernah kuliah perfilman sama sekali. Tapi saya bisa jual program TV waktu itu Malam Minggu Miko itu yang buka karir kemana-mana. Karena saya berusaha mempersiapkan diri dengan cara ikut kursus dan lain-lain. Nah, memang hidup ini memang nggak adil. Dari kita lahir juga udah nggak adil. Kita kita keluar kantor aja ngelihat kantor sebelah aja kayak, oh itu enak orang kaya misalnya gitu kan. Tapi kan bukan berarti kita tidak bisa memperbaiki hidup kita gitu sih. Jadi kalau buat saya sama gitu. Kalau kalian sedang terperangkap dalam sebuah kehidupan yang kalian tidak cintai, maka cobalah cari cara gitu. Cobalah untuk cari cara untuk lepas dari itu semua gitu. Karena hidup ini pendek banget gitu loh. Sayang banget dihabiskan dengan orang, situasi dan tempat yang salah gitu. Oke. Gitu sih. Dalam banget loh Mas. Saya jadi apa ya Jadi self berpikir. introspeksi gitu. Waduh, berpikir Jadi kuat. introspeksi. Kenapa jadi Hmm. ikut introspeksi? Gitu. Ya mungkin udah bulan lalu ya, saya baca chapter awal tuh bukunya. Tadi Mas Dika kan ngomong masalah growth mindset ya. Jadi saya inget Hmm. tuh, Hmm. saya baca bukunya kalau nggak salah namanya orangnya Carol Dweck deh ya, yang bikin Hmm. buku mengenai growth mindset deh. Ya benar-benar. Hmm. Jadi memang Hmm. semuanya itu tentang mindset gitu ya. Ya ketika kita udah membatasi diri ya mental block kita udah jalan gitu ya udah kita nggak akan kemana-mana gitu ya. Tapi sebaliknya Iya, ketika kita punya growth mindset, ya bener Mas Dika tuh iya. poinnya tuh penting Masalahnya banget ya. self reward itu ya, kalau kaitannya Hmm. dengan material ya. Karena kan kita ngobrolnya juga sama LPS nih. Kalau kaitan Hmm. dengan materialistik ya, orang tuh emang gampang banget gitu mencari kesenangan yang seolah-olah bisa bisa menjadi apa ya, kebahagiaan hidup dari hal-hal berupa barang gitu. Padahal problem utamanya belum kelar gitu loh. Punya geng toxic di kantor yang kerjanya ngomongin dia gitu. Oke, kalau gitu weekend ini gue mau belanja tas baru supaya gue happy. Tapi hari Senin dia masuk kantor itu geng masih ada gitu loh. Jadi kan persoalannya nggak kelar. Tapi selalu jadi alasan gitu untuk ngeluarin duit, untuk beli barang ini itu gitu loh. Padahal kan kebahagiaan sejatinya datangnya nggak dari situ gitu loh. Jadi makanya begitu saya diajakin ngobrolin self love, self reward ini kayaknya menarik nih buat dibahas karena banyak banget yang kayak gitu juga gitu loh. Iya iya oke. Eh, sebentar kita sebelum lanjutin pengen ingetin kepada teman-teman yang mau tanya silakan pakai menu question ya yang ada di IG live ini. Jadi nanti Hmm. silakan setiap yang nanya mungkin kita akan bahas gitu ya karena kita pengen juga minta apa ya ya perspektif yang berbeda lah dari teman-teman ya Hmm. nggak hanya perspektif saya dan Mas
Radit doang gitu. Nih Mas, satu lagi Mas, Ya, jadi saya garis bawahi lagi bahwa self reward itu memang nggak mulu harus bentuknya material. Tadi saya garis bawah itu ya. Jadi yang namanya self reward itu nggak perlu harus hubungannya sama material, dan shortcutnya apa ya? Dan jalan pemikiran saya yang pintasnya singkat ya. ialah jalan pintasnya berarti jalan pemikiran saya ya, menyimpulkan kalimatnya Mas Radit tadi, bahwa yang namanya self reward tuh nggak melulu harus pakai uang gitu ya, atau duit ya. Emang ada Mas yang namanya kesenangan yang nggak pakai uang ya? Nonton Netflix aja harus langganan. Kalau sekarang ya keluar Iya, uang juga gitu ya. saya tuh kebetulan Gimana habis Mas Radit? habis habis baca buku, aduh lupa Hmm. judulnya apa. Tapi pas kemarin main ke podcastnya Om Deddy itu saya juga sempat ngobrol. Hmm. Bahas soal baca buku yang ngekaji tentang kebahagiaan dan uang gitu, hubungannya itu apa. Jadi sebenarnya kebahagiaan paling tinggi itu kita bisa dapatkan dari pengalaman, dari experience. Jadi kalau misalnya kita punya uang lebih baik itu dibeli untuk membeli pengalaman bersama-sama ketimbang membeli sebuah barang. Karena lebih long lasting gitu. Dan menurut saya kebahagiaan juga kalau kita ukur dengan uang itu nggak akan ada habisnya gitu loh. Kalau misalnya Setuju. apa namanya tetangga punya mobil baru, terus itu ngebuat kita ngerasa minder gitu kan. Akhirnya kita beli mobil yang lebih bagus daripada tetangga. Tetangga sebelah kiri beli mobil yang lebih bagus dari kita. Jadi mengukur kebahagiaan dengan materi itu kita akan terjebak dalam sebuah lomba yang nggak penting gitu. Buat apa kita Oke. terjebak dalam sebuah lomba yang nggak penting gitu? Kadang kita lagi nongkrong sama teman kan, handphonenya bagus ya kan. Terus teman yang lain kita datang handphonenya bagus juga, kita beda sendirian gitu. Akhirnya kita juga jadi bela-belain buat beli yang sama hanya karena rasa minder yang kita ciptakan dari asumsi kita sendiri gitu loh. Jadi Oke. jadi kalau menurut saya sangat berbahaya untuk berpikir bahwa kebahagiaan itu hanya bisa didatangkan dari hal-hal yang sifatnya materialistik. Iya, Kalau dulu setuju. saya kuliah ya, kuliah Hmm. perilaku organisasi. Dulu saya kuliah perilaku organisasi. Waduh. Kayaknya saya Lalu pernah ikutan tuh. iya kan ya dulu ya pas zaman kita kuliah ya. Itu ternyata yang membuat karyawan bahagia itu sebenarnya bukan hanya gaji, tapi bagaimana dia bisa mengaktualisasikan diri dia di kantor gitu loh. Waduh. Karyawan-karyawan yang baik yang ngerasa bahwa dan banyak loh penelitiannya soal Iya. mereka rela gajinya dipotong. Kemarin dari The Work Salaryman dari Singapura baru aja ngerilis apa namanya konten soal itu. Banyak yang rela gajinya dipotong untuk pindah kantor di mana lingkungannya lebih baik, lebih membuat mereka tumbuh dan lebih membuat mereka bisa mengaktualisasikan diri mereka gitu loh. Jadi Oke. untuk self reward kita hubungin sama uang, untuk kebahagiaan kita hubungin sama uang, untuk lebaran kita saling adu siapa yang punya mobil baru atau baju lebih mewah daripada yang lain. Iya kebahagiaan macam apa yang akan long lasting dari itu gitu loh. Kalau menurut saya ya gitu. Oke. Dan celakanya banyak banget yang kayak gitu kan. Banyak yang kayak ada lagi namanya lifestyle creep di mana apa namanya kita promosi di kantor gaji dari 10 sampai 15 dari 10 juta naik 15 juta lah katakan. 15 Oke. juta naik gaji. Yang dilakukan apa? Oh, gue baru promosi, baru naik gaji. Mobil gue jadi nggak pantas nih buat gue segini nih. Gue harus pakai ini. Ih, gue kan sekarang udah manajer. Handphone gue seharusnya ini. Akhirnya apa? Akhirnya yang selisihnya 5 juta itu malah jadi habis gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa diinvestasikan atau ditabungkan gitu loh. Jadi kalau Iya. menurut saya pribadi sih banyak aspek lain dari mencintai diri sendiri dari hanya dibanding-bandingkan dari barang apa atau uang kita berapa gitu. Gitu kira-kira. Oke, Mas, kita ini ya kita coba bacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman dulu kali ya. Ini dari Kiki Keiki. Keiki gimana nih bacanya ya? Ya Kiki Keiki ya. Bagaimana alokasi atau berapa yang tepat untuk melakukan self reward? Mungkin ini ngomongin perencanaan keuangan nih Mas Radit nih. Alokasinya gimana Oh sih iya untuk iya self iya. reward? Gimana Kalau Mas saya Radit? kalau saya kan bukan financial planner ya, jadi saya nggak bisa ngasih perencanaan keuangan, apalagi tiap orang kan beda-beda gitu. Iya, ini Tapi versinya Mas Radit deh. kalau versi saya pasti selalu ada budget untuk hobi. Nggak melulu artinya self reward ya. Karena untuk ngomong Oke. itu self reward tuh berbahaya tuh. Seakan-akan kita pantas gitu. Seakan-akan kita kayak gue udah perform di kantor gitu, gue pantas untuk dapat reward gitu. Kalau buat saya lebih baik dikategorikan sebagai hobi aja.
Hobi apa sih yang bikin kita senang? Oke. Ada yang suka makan, ya budget buat makan. Ada yang suka mainan, ya beli buat mainan. Tanpa perlu harus diembel-embelin budget self reward gitu. Ya udah kerja mah kerja aja ya. Nggak usah menghargai diri sendiri. Yang nilai siapa? Kita Oke. juga yang nilai. Seobjektif apa gitu loh maksudnya. Jadi menurut saya sih mending kalau mau punya budget pun, ya budget buat hobi aja. Hobi kita seneng-seneng gitu. Ya balik lagi ke tadi, kalau emang ngerasa bahwa selama Senin sampai Jumat di kantor itu kita nggak happy, dan harus di Oke. weekend kita spending buat reward myself, ya pindah Mhm. kantor gitu. Atau minimal ngomong ke HR-nya, ngomong kemana segala macam, untuk menyelesaikan masalahnya dulu di kantor itu. Bukan malah jadi spending nggak karu-karuan gitu kalau menurut saya. Oke. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Shalita Surai. Gimana cara merubah mindset agar kita memikirkan kebahagiaan diri sendiri tanpa mengorbankan kebahagiaan orang lain? Aduh, dalam amat ya. Bagaimana kita Memikirkan kebahagiaan sendiri tanpa mengorbankan kebahagiaan orang lain gitu ya. ya itu harus ada Iya, contoh benar. konkret ya. Kalau saya sih semua kita omongin di atas meja ya sama siapapun gitu. Baik sama pasangan, baik sama keluarga, baik sama teman-teman di kantor gitu kan. Kita semua omongin apa yang mereka mau, apa yang saya mau, terus kita ketemu di tengah gitu loh. Karena kebanyakan problem sama orang Indonesia ini adalah kerelaan mereka atau keberanian mereka untuk bicara kita tuh maunya apa sih sebenarnya. Kadang-kadang kita tuh perlu dengan asumsi doang gitu loh. Teman kantor kelakuannya nggak asik misalnya, yang ada kita cuma ngebatin doang terus ngomongin ke yang lain tanpa dikomunikasikan bahwa kayaknya nggak oke deh perlakuan lo kemarin misalnya. Yang ada bikin grup, bikin geng, apa segala macam. Kalau mau diomongin aja gitu loh. Sama kayak di perkumpulan WA grup teman-teman SMA gitu misalnya. Kalau ada yang nggak asik satu apa segala macam diomongin pas orangnya nggak ada gitu. Maksudnya ya udah sih diobrolin aja, dikomunikasiin aja gitu. Apa sih yang bikin lo nggak happy? Cara orang lain mikirnya kayak gimana sih atas ketidaksukaan kita terhadap perlakuan tersebut? Kan kita bisa omongin. Celakanya orang Indonesia kan kebanyakan ya. Itu kalau nggak suka diem, nanti diomongin. Kalau ketemu orangnya baik-baik aja gitu. Tahu-tahu masalahnya udah jadi gede, ngelibatin semua teman gitu kan. Jadi kalau buat saya kebahagiaan itu kita peroleh dengan cara-cara yang baik aja gitu. Kita komunikasi, kita ngobrol. Dan kadang-kadang kita nggak tahu perlakuan kita dalam mencapai kebahagiaan itu malah menyakiti orang. Banyak loh yang kayak gitu. Banyak kita lagi nongkrong tiba-tiba ngomong yang salah terus orang sakit hati gara-gara kita dan kita nggak tahu. Jadi kan kita perlu komunikasi sih untuk supaya jelas aja gitu. Oke. Ada lagi nih, menarik nih. Dari Calvin Key. Ketika kapan kita sadar kalau kita sudah menjalani kehidupan yang kita inginkan, versi Raditya Dika? Gimana? Jadi kapan sih kita sadar? Gini, jadi kapan kita sadar kalau kehidupan yang kita jalan ini gue banget nih gitu. Ada ininya nggak sih tanda-tandanya atau ada apa ya? Ada perasaan mungkin yang muncul gitu ketika kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini kita banget gitu. Gitu kurang lebih pertanyaannya dari Calvin Key. Kita tuh harus tahu tujuan kita tuh hidup tuh apa itu dulu sih sebenarnya. Kalau kita tahu tujuan hidup kita apa, maka kita bangun pagi setiap hari pas melek itu, kita bisa tahu ini gua banget atau enggak. Contohnya, kalau tujuan hidupnya, kalau ada teman saya yang tujuan hidupnya adalah membuat produk-produk komedi yang bisa membuat orang tuh melupakan masalahnya kalau mereka membeli produk itu. Maka ketika tiap hari Senin dia bangun tidur, terus dia melakukan pekerjaan itu, atau ngambil job yang berhubungan dengan itu, ya itu dia banget gitu loh. Prinsip-prinsip hidup dia yang berhubungan soal itu, ya itu dia banget gitu. Ada lagi teman yang tujuan hidupnya adalah membantu orang mendapatkan potensinya di dalam karir misalnya. Ya dia jadi dosen kah, dia jadi trainer kah, dia jadi konsultan kah gitu. Maka kalau dia ngerjain seminar atau apa yang berhubungan dengan itu tujuan hidup dia. Makanya perlu kita tahu tujuan hidup gue tuh apa sih sebenarnya gitu loh. Segampang itu kalau indikatornya ya. kita jadi sales aja. Jadi sales apa? Sales mobil gitu misalnya. Ya tujuan kita adalah
membuat orang calon pembeli itu mendapatkan mobil yang pas tanpa harus kecewa di kemudian hari. Itu kan tujuan hidup juga, supaya orang happy dengan servis yang kita kasih kan. Kan kebanyakan orang tuh kerja atau hidup nggak pakai tujuan gitu loh. Yang penting gue masuk kantor digaji tiap bulan selesai gitu. Budget bisa ditabung berapa gitu misalnya. Tapi nggak pernah dengan tujuan gue tuh mau ngapain sih di kantor gitu. Gue nulis buku nih, gue mau ngapain sih nulis buku ini? Gue bikin film buat apa sih gitu loh. Gue jadi moderator di acara A, B, C itu apa sih tujuannya? Dan kadang-kadang tuh orang nggak punya itu gitu. Nah, jadi tidak merasa mencintai hidup, tidak merasa hidupnya komplit. Kayak tadi Mas bilang, tidak merasa bahwa ini bukan gua banget. Ya karena kita nggak tahu. Kita napas itu, bangun tidur itu mau ngapain gitu di dalam hidup ini. Gitu sih. Iya benar. Tapi sah nggak sih ketika kita, ini saya lagi nanggepin masalah tujuan ya. Sah nggak sih kalau misalnya ketika kita coba lagi berusaha ya mencapai tujuan tersebut, terus di tengah jalan kita mulai meredefinisikan ulang ya, atau mengkalibrasi ulang nih, aduh kayaknya tujuan gue salah deh nih. Aduh kayaknya apa yang ingin gue capai ketinggian sih. Aduh apa yang ingin gue capai nggak sesuai dengan, ternyata di tengah-tengah gue punya passion yang berbeda gitu. Sah nggak sih merubah tujuan di tengah jalan gitu? Ya Menurut Mas sah-sah aja, Radit gimana? sah-sah aja. Oke. Kan tujuan besarnya kita tahu dulu. Kalau saya nih, tujuan besar saya adalah membuat orang kalau misalnya menikmati konten saya itu dia bisa lupa sama masalah hidupnya gitu. Ada yang bermanfaat di dalam apa yang dia lihat gitu, baik secara hiburan atau pengetahuan, itu tujuannya. Nah, caranya kan bisa berubah-berubah tiap tahun. Kita bisa review caranya. Apakah gue kalau bikin show itu efektif untuk mencapai tujuan itu? Apakah gue ini apa? Itu kan caranya bisa berubah. Tapi tujuan besarnya kan tetap sama gitu. Membuat orang meraih potensi hidupnya gitu. Ya udah itu kan tujuan hidup kita. Kita berguna di masyarakat untuk itu. Tapi kan caranya bisa berubah-berubah setiap tahun. Gitu sih kira-kira. Waduh, dalam ya. Ini enak nih jadi host nih, tinggal bacain aja. Ini dari Arta. Random nih, sorry banget random nih Mas Radit. Gak apa-apa. Nih, sekarang ini dari Arta nih, Arta Francisca nih. Sekarang ini lagi tren banget self love. Tapi self love ini menggiring banyak orang menjadi selfish. Waduh. Apa batasan yang tepat untuk self love supaya nggak kebablasan menjadi selfish? Berat ya pertanyaannya ya, susah ya. Pertanyaan-pertanyaan netizen tuh suka abstrak gitu. Dan abstraknya itu mencari apa ya? Mencari hal-hal yang di luar spektrum gitu. Karena self love itu kalau berlebihan ya bisa aja jadi selfish. Tapi seneng banget gitu ngomongin spektrumnya tuh jauh banget gitu loh. Padahal kan kalau kita balik ke definisinya sederhana aja. Self love artinya mencintai diri sendiri gitu loh. Pada saat kapan lah itu menjadi selfish ya ketika kita mengorbankan kebahagiaan orang lain. Contohnya apa gitu kan secara konkret bisa banyak gitu kan. Ya maksudnya daripada kita berkutat di hal-hal abstrak ya. Ya namanya self love nanti jadi selfish. Ya kita balik ke yang praktikal dulu aja. Contoh self love tuh apa sih yang kita bisa ikutin sekarang? Yaitu satu, definisikan dulu. Lu cinta nggak sama pekerjaan? Yang kedua, teman-teman yang ada di sekeliling lo itu adalah orang yang pengen lu telepon nggak sih kalau lagi punya masalah gitu misalnya. Terus ketiga, kegiatan-kegiatan mencintai diri sendirinya tuh apa sih sebenarnya gitu. Dan masuk akal nggak buat kita? Kan bisa segampang self love itu kan bisa nonton Netflix malam-malam terus kita terhibur dengan diri sendiri gitu kan. Tanpa perlu kita narik ke hal yang sangat tinggi terus abstrak soal self love itu akan jadi selfish itu gimana? Ntar dulu lah gitu loh. Maksudnya orang-orang itu suka banget narik spektrumnya jauh banget gitu loh. Kita bicara yang praktikal dulu aja gitu. Oke, kalau mau self reward kayak gimana? Kalau saya kan tadi bilang, kalau saya pribadi, saya nggak punya budget self reward, punyanya budget buat hobi dan kesenangan gitu misalnya. Oke. Yang kayak gitu-gitu aja gitu. Sesuatu yang lebih praktikal, yang lebih pragmatis, yang kita bisa bahas bareng. Ketimbang kita berandai-andai soal betul sekali self love nanti akan jadi selfish gitu. Ntar dulu, ini abstrak banget gitu. Gitu sih maksudnya. Oke. Ini ada lagi satu ya mungkin. Ini di luar batas spektrum, mungkin udah masuk ke dimensi lain nih pertanyaannya. Dimensi lain.
Mau tanya soal self love, tapi penasaran sih, gua aja penasaran sih, harus gue baca Eh, ini nih. Mau tanya soal self love, bagaimana Raditya Dika menemukan self love lewat Kak Anissa? Thanks katanya dari Servan the Arts. Wah, itu menarik banget. Salah satu bentuk kita mencintai diri sendiri adalah Mm-mm. berpasangan dengan orang yang kita tahu bisa mencintai diri kita. Karena Oke. banyak banget orang yang jatuh cinta atau memaksa buat jatuh cinta hanya karena orangnya ada, bukan karena dia orangnya. Ada orang yang nikah karena memang udah keburu waktunya gitu, bukan karena dia Mm-mm. orangnya. Jadi hal paling tinggi yang bisa kita lakuin untuk diri kita adalah menemukan pasangan yang bisa mencintai diri kita seutuhnya. Bukan dipaksa-paksain hanya karena ini, hanya karena itu, segala macam gitu. Jadi kalau Tuh tadi dengerin tuh. pertanyaannya hubungannya sama Anissa apa ya, saya merasa saya punya pasangan yang bahasa cintanya bisa saya pahami gitu. Yang cara kita mencintai yaitu dengan kita diskusi selalu di atas meja soal apa yang mau kita lakuin dan keputusan-keputusan itu kita ambil sama-sama gitu. Segampang bahwa saya bisa dengan nyaman bicara soal duit sama dia, which is banyak banget pasangan yang nggak bisa. Banyak banget pasangan yang takut ngomongin uang antar pasangan satu sama lain. Karena takut dijudge lah, karena ada ego yang nanti terluka lah dan lain-lain kan. Jadi menemukan pasangan yang tepat itu salah satu langkah awal untuk mencintai diri sendiri. Karena pasangan itu Oke. sampai terus loh di bawah loh. Jadi jangan sampai salah juga gitu sih. Oke, tuh kejawab ya. Waduh, dalam banget nih. Kenapa jadi dalam sih? Perasaan gue ngeliat sama Ayu dia biasa aja kayaknya obrolannya. Oh, beda nih. Beda nih kayaknya nih. Iya nih Ini jadi dalam banget. kalau gue sering lihat ya orang Hmm. apa ya, merasa kalau misalnya udah kerja keras, udah capek gitu. Heeh. Jadi self reward tuh sering dijadiin alibi sebenarnya. Ah, gue Hmm. mau tadi ya lebay banget ya healing ke Bali, mungkin kerjanya cuma berapa hari, capeknya cuma nggak sebanding gitu ya. Hmm. Tapi self rewardnya tuh berlebihan sehingga kadang-kadang merusak apa yang namanya ya porsi ya, artinya impulsif buying mungkin atau porsi Planning belanjanya yang keuangan ya. berlebihi. Mau planning keuangan ya. Ada tips nggak dari seorang Raditya Dika nih ya untuk mungkin versinya Raditya Dika deh, gimana caranya itu hal-hal tersebut yang impulsif buy, yang belanja berlebihan atas nama self reward gitu ya. Ah, ini kan gue cinta sama diri gue, masa gue nggak boleh sih, nggak berhak untuk memanjakan diri gue gitu ya. Ada tips nggak Nah, untuk mencegah hal seperti itu berlebihan jadinya? oke. Yang pertama, saya nggak peduli ya orang mau ngapain. Jadi dia mau boros-boros aja, mau self love aja. Lo mau terima Mm-mm. duit 10 juta lo habisin besok juga saya nggak terlalu Mm-mm. mikirin kalau orang lain ya. Mm-mm. Tapi kalau boleh saya sharing soal pengalaman bahwa ke pause ya tadi. Saya harus bawa cerita soal Anissa lagi nih, istri saya gitu. Karena dulu itu pas dia masih jadi pemain sinetron, dia tuh pernah cerita bahwa Mm. kok dia nggak punya uang yang bisa dia tabung gitu loh. Perasaan kan tiap hari kan juga stripping ya kalau kalau main sinetron itu. Lalu akhirnya sorry, ini kayaknya lowbat, ganti ke ini dulu ya. Bentar. Iya, kedengeran ya? Beneran? Iya. Iya, Lanjut. terus Mm. Oke, sip. aman ya. Nah, terus Aman. saya bilang kenapa gitu dan ternyata dia setiap kali apa namanya dapat uang itu self reward gitu, beli tas lah, beli Mm. inilah, beli itu. Dan akhirnya mau nggak kita ngobrol soal merencanakan keuangan? Waktu itu masih pacaran Mm. kan, jadi kan nggak tahu nih Mm. tanggapan dia bakal kayak gimana gitu. Dan ternyata mau gitu. Nah kalau buat saya pribadi kan perencanaan keuangan itu adalah Wah, kayaknya sorry ini mati-mati ya. iya iya. Oke, Tadi sempat mati-mati. Sekarang udah catat nggak. ya. Iya, menunda kesenangan sekarang untuk kesenangan yang lebih besar lagi nanti gitu loh. Dan akhirnya Oke, dia gimana? tadinya buat Aku self stop di situ love. deh. Menunda kesenangan sekarang untuk kesenangan yang lebih besar gitu maksudnya tadi. Iya nantinya,
menunda kesenangan sekarang Oke. untuk kesenangan lebih besar nanti gitu. Caranya apa? Oke. Caranya ya uang-uang yang tadi dia pakai buat self love, self reward apa segala macam itu Mm-mm. dia kumpulin, ditaruh instrumen investasi ya. Ini kan tergantung tujuan keuangannya ya, bisa di Mm-mm. reksadana, bisa di saham dan lain-lain. Lalu nanti baru diambil untuk tujuan yang lebih besar gitu loh. Dan akhirnya dia jadi bisa ngumpulin uang buat beli rumah pada saat itu. Setelah bertahun-tahun, uang yang tadinya dia pakai buat tas dan apa yang lain-lain itu akhirnya dikumpulin, dia bisa beli rumah sendiri gitu. Dan baru kebayang, oh ternyata bisa gitu dipakai buat itu. Nah kebanyakan kan orang tuh kalau kadang-kadang kalau kita nggak tulis ya pengeluarannya, itu kan juga Mm-mm. nggak tahu kemana gitu. Tiba-tiba pas gajian, Mm-mm, ya sekarang benar. kan gajian juga tiba-tiba habis aja gitu, atau baru seminggu 2 minggu habis gitu. Nah Mm-mm. dengan kita mencoba untuk nyatet dan punya tujuan, yang tadinya Oke. buat self love itu bisa lebih terkontrol dan lebih jelas gitu penggunaannya ketimbang hanya untuk ya pembelian-pembelian yang sifatnya impulsif dan insidental gitu sih. Iya, iya, iya. Jadi tadi tuh bagus banget tuh potongan kalimatnya. Jadi memang kita mengorbankan apa ya, keinginan yang lebih kecil untuk nanti tujuan yang lebih besar ya, atau keinginan yang memang punya manfaat yang lebih besar gitu. Itu good point banget tuh. Jadi sahabat LPS memang eh, tema self love ini kita ambil memang dari LPS ini. Memang kan LPS adalah lembaga yang memang menjamin simpanan nasabah di bank. Ini terpaksa kita cocok-cocokkan ya, karena memang bulannya juga Februari ini bulan Valentine ya, kita cocok-cocokin ya apa ya tema yang cocok nih buat edukasi keuangan kepada masyarakat, karena memang LPS selaku lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjamin simpanan nasabah di perbankan juga punya misi ataupun tujuan untuk mengedukasi masyarakat ya, karena memang ternyata literasi keuangan itu eh, masih eh, masih termasuk rendah ya dibandingkan dengan inklusi keuangan itu sendiri. Jadi memang LPS bersama dengan otoritas keuangan lainnya memang punya punya tujuan untuk meningkatkan literasi keuangan itu sendiri. Ya selain itu juga memang LPS selaku otoritas keuangan yang menjamin simpanan nasabah di bank ini juga apa ya, berharap gitu ya masyarakat juga untuk merasa nyaman gitu ya, aman menabung di bank. Karena kalau mungkin Mas Radit udah browsing, udah tahu mengenai fungsi LPS, cuman di kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan bahwa memang masyarakat itu nggak perlu ragu nabung uang di bank. Jadi kalau banknya bangkrut ya, tutup gitu. Bukan tutup sore terus pagi buka ya. Maksudnya bangkrut nih, tutup selama-lamanya. Ini akan diganti uangnya oleh pemerintah lewat lembaga penjamin simpanan atau LPS. Jaminannya ya 2 miliar per nasabah per bank. Yang masyarakat mesti tahu, memang ini syarat penjaminannya. Jadi ada syarat 3T yang kita kenal, dan ini kita terus sosialisasikan ke masyarakat melalui berbagai media. Jadi ada syarat yang memang harus dipenuhi oleh masyarakat atau nasabah perbankan agar simpanannya dijamin oleh LPS. Ada tercatat dalam pembukuan bank, ada tingkat bunga simpanan tidak boleh melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Yang terakhir, tidak boleh menyebabkan bank menjadi gagal. Contohnya memiliki kredit macet. Panjang sih syaratnya, paling gampang kita singkat aja deh. Jadi 3T. Tidak tercatat pada pembukuan bank, tingkat bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak memiliki kredit macet. Paling gampang sebenarnya bagi para sahabat LPS yang menyaksikan, silakan cek di website LPS. Di situ ada kalkulator 3T. Jadi bisa mensimulasikan, ini kira-kira tabungan gue di bank dijamin sama LPS nggak ya? Silakan simulasi langsung. Di situ nanti ada hasilnya. Bisa ketahuan, oh ternyata nggak dijamin karena bunganya melebihi bunga LPS. Oh ternyata nggak dijamin karena punya kredit yang yang macet gitu, yang tidak dibayar sesuai dengan waktu. Itu aja pesan sponsornya Mas Radit, silakan kita lanjutkan. Siap, siap, siap. Jadi tadi terakhir kita menginjak ke pembahasan gimana caranya kita memikirkan tujuan yang lebih besar dengan memang ya sedikit mengorbankan apa mengkompensate istilahnya keinginan-keinginan kita yang memang sifatnya impulsif atau sesaat gitu ya Mas Radit, terakhir seperti itu. Iya, Ini iya. untuk sebelum kita
masuk ke penghujung acara, saya mau sedikit ini ala-ala quick question sih buat Mas Radit Ayo. nih. Nanti Mas Radit udah tahu lah, masa nggak tahu sih aturannya. Jawab dengan cepat ya, beberapa Siap. pertanyaan yang sifatnya komparatif gitu. Ya, satu nih, penulis atau komika? Penulis. Penulis, oke. Kebaca sih itu baru tahap awalnya, lama-lama susah. Film atau musik? Film. Beli mobil atau investasi? Investasi. Kok gampang semua sih, nggak ada yang susah ya? Oh, nih ada nih. Harta, tahta, atau Pevita Pierce? Hah? Harta Tata atau Pevita Pierce? Ini karena Anissa nonton, Anissa aja. Itu baru bapak-bapak yang cerdas. Iya. Kalau nggak nonton beda jawaban soalnya. Oke, dicintai atau mencintai? Oh, mencintai. Oh, aduh. Freelance atau karyawan? Um, hmm, karyawan. Di luar ekspektasi nih. Oke. Kenapa? Kenapa, Mas? Karena kalau ini saya baru ngobrol sama teman saya sih. Karena Hmm. kalau karyawan itu menarik untuk gimana caranya kita bikin legacy di perusahaan yang kita diami sekarang gitu. Jadi kalau Oke. suatu saat kita mau pindah dari perusahaan itu, tantangannya adalah kita Hmm. bikin apa di perusahaan itu yang kita bisa tinggalkan sebagai warisan kita terhadap perusahaan itu. Dan pas saya ngobrol sama dia sih, ini menarik banget sebagai sebuah tantangan gitu. Kalau suatu saat jadi karyawan, kalau saya sih gitu. Wah, bagus. Lanjut ya. Hmm. Rian Adriandi atau Popon Kerok? Hah. Hmm. Rian, Rian. Oke. Lupus atau catatan si boy? Lupus. Favorit tuh bukunya. Waduh, menang gue taruhan sama lo ya. Oke. The Sims atau Minecraft? The Sims. Oh iya benar. Betul kan? Ah, yang terakhir sih gampang ini. WC jongkok atau WC duduk? Nah, gampang sih. Dua-duanya bisa, dua-duanya. Sama ya. Oke, Mas. Makasih banget udah ngisi IG live-nya bareng LPS gitu ya. Memang Iya. mudah-mudahan masyarakat makin mengenal LPS dan makin nyaman dan merasa aman nabung di bank karena bank yang bangkrut pasti simpanan Bapak Ibu, teman-teman semua dijamin oleh LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Terakhir, Mas Dika, soal Ya. self love, self reward, bagi dong closing statement gitu. Dari tadi dalam banget nih, kita pengen closing statement juga dong, yang dalam juga gitu. Yang bikin kita nggak bisa tidur ntar malam gitu. Iya, Silakan. pokoknya kan semua dalam hidup itu punya pilihan ya. Kita milih A, pasti ada yang lain kita hilangkan gitu. Jadi pastiin aja ketika kita ngeluarin uang atau apapun itu buat self reward, yakin nggak ada tujuan lain yang lebih besar yang kita korbankan untuk itu. Dan kalau misalnya kita terus-menerus cari self reward atas hidup yang menurut kita menyebalkan, ya mungkin kita perlu berpikir ulang tentang pasangan atau pekerjaan yang kita punya gitu. Karena kan hidup kita isinya itu, ketemu pasangan kita dan ketemu pekerjaan kita gitu kira-kira. Oke, makasih Mas Radit. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya semua ya. Teman-teman, Tiap. keluarga semua sehat selalu. Ya, sahabat LPS, demikian ngobrol-ngobrol singkat dengan Mas Raditya Dika. Dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat ya, tetap sukses selalu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini minimal jadi manfaat ya buat teman-teman semua, bisa jadi bahan untuk merenung nanti malam gitu ya sebelum tidur. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya mohon undur diri selaku perwakilan dari Lembaga Penjamin Simpanan mengucapkan terima kasih juga untuk Mas Raditya Dika. Ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Iya, Mas. End video.